Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang XRP berkaitan dengan ETF-nya dia yang sudah diajukan oleh para big institution. Kemudian ada drama tarif, teman-teman. Dan yang berikutnya juga kita bicara kali ini mengenai Bitcoin serta altcoins yang sudah terdiskon parah dan semakin menarik sebenarnya. Jadi di tengah dunia perberisan ataupun perbulisan kali ini teman-teman, kita ke berita pertama kita. Saya ingin bicara tentang drama tarif dulu di sini. Cina akan terus mengikuti atau men-challenge Amerika apabila Amerika ini mengganggu terus ke zona nyaman perekonomian mereka. Saya katakan zona nyaman karena selama ini mereka sudah berbisnis dengan berbagai negara, termasuk Amerika, dan baik-baik saja selama ini gitu kan, di depan layar seperti itu. Tiba-tiba datanglah drama tarif ini. Oleh karena itu, dia akan ignore the tariff number games. Jadi kalau kalian mau naikkan 100%, saya ikut naik juga. 200% saya ikut naik juga. Gitulah katanya Cina. Mau 500%? Oke, naik juga dia. Ada pembalasannya terus dari Cina, teman-teman. Dan sebagai negara yang diserang ya, ini posisi yang menguntungkan sebenarnya untuk Cina. Karena dia di posisi defensif sekarang ini. Jadi kan dia diserang terus nih. Bayangkan negara-negara lain, teman-teman. Itu di pause gitu kan, dikasih jeda, dikasih waktu 90 hari. Tetapi hanya Cina yang ditekan terus sama Amerika. Jadi sebagai negara yang menyerang sebenarnya Amerikanya yang posisi terancam ataupun secara citra juga jelek gitu ya. Dan kenyataannya juga ya, secara fakta di lapangannya, ini yang menarik dari Hotel Air Crypto, ada terdapat 1,6 juta pekerjaan yang bisa hilang instantly ketika saham Boeing ini turun 3,5%. Setelah Tiongkok mengumumkan pemberhentian pemesanan pesawat 8.830 pesawat. Dengan market cap yang rontok seperti ini, masihkah Amerika akan melanjutkan drama perang-perangan tarifnya mereka di sini, teman-teman? Karena kita tahu, Boeing ini adalah salah satu juga perusahaan terkemuka yang menjadi wajahnya Amerika di dunia internasional. Kemudian kalau kita lanjut, perusahaan kedua di sini ada Apple. Apple ini teman-teman ya, meskipun merupakan perusahaan yang kalau kita dengar kata iPhone, dengar kata Apple, itu pasti langsung asosiasi kita itu mengarah ke negara paman Sam tersebut, ke Amerika. Dan kali ini, meskipun di tengah perang tarif, tetapi si mega institution ini, betul-betul besar ini, Apple ini, yang mengelola 3 triliun lebih mereka punya aset itu teman-teman, memilih untuk di Cina pabrikannya, manufacturingnya di Cina teman-teman. Dan alasan dari Tim Cook di sini bukan karena murah karyawan di sana. Dan kita harus salut dengan Cina teman-teman. Mereka sibuk membangun masyarakatnya yang bahkan oleh Tim Cook sendiri diakui di sini bukan tentang perkara labornya yang murah, akan tetapi SDM-nya di sana itu tinggi. Sehingga pengerjaan barang-barangnya Apple, produk-produk mereka itu butuh presisi, ketelitian, dan keterampilan. Dan semua itu ada di Cina menurut Tim Cook di sini. Jadi teman-teman ini sebenarnya ya kayak Trump ini mau menyandra tapi dia secara tidak langsung kena sandra juga gitu loh. Jadi kayak gitulah susahnya drama ini ya kita melihatnya di sini. Dan secara khusus bagi si Apple-nya, ini sebuah headline yang menarik dari The Telegraph. Ternyata pro dengan Trump malah membuat dia ini nggak aman gara-gara adanya perang tarif tersebut, teman-teman. Jadi sampai drama perang tarif ini mungkin nanti akan selesai dalam beberapa bulan ke depan ketika akhirnya Donald Trump ini melunak, sahabat Black Cuan, maka barulah kita bisa sedikit lebih tenang ya. Pure tenangnya, artinya murni tenang itu datang, teman-teman. Dan untuk sementara ini, Polymarket sendiri memberikan bet di sini atau odds di sini bahwa Trump ini akan menurunkan tarif kepada Cina di bulan April nanti atau sebelum April ini berakhir, teman-teman. Beberapa kali juga kan Trump mencoba untuk berkomunikasi dan Cinanya nggak mau
berkomunikasi. Katanya Cina, kalau kalian tidak respect dengan kami, ya bagaimana kami juga mau respect dengan kalian. Kalian bukan satu-satunya yang besar sekarang ini. Nah, itulah yang saya baca dari ketegangan antara dua bos besar ini, baik Amerika ataupun Cina di sini, teman-teman. Kemudian kita beralih sekarang ini ke Jerome Powell yang menyampaikan speech-nya dia semalam. Dia katakan mengenai cut rate segala macam. Untuk The Fed sendiri di sini menunggu mereka sampai drama dari perang tarif ini berlanjut seperti apa. Jadi mereka sangat hati-hati untuk menentukan arah nih, mau potong suku bunga atau apa. Jadi sebenarnya kalau saya simpulkan ya, mereka ini ngambang sekarang ini. Terutama kan di video sebelumnya kita bicara bahwa Trump dengan Scott Bessent itu sudah mulai memikirkan nih atau sudah mencari kandidat-kandidat yang akan mereka rekomendasikan untuk menjadi ketua The Fed yang berikutnya. Yang walaupun ini tidak ada kaitan dengan berita tersebut, teman-teman, intinya The Fed masih ngambang. Itu aja deh yang saya bicarakan di sini. Atau jangan-jangan dia siapkan kejutan untuk di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Karena banyak spekulasi juga, kuartal kedua itu kemungkinan besar The Fed sudah akan potong suku bunga. Tetapi tidak sedikit orang yang meyakini bahwa kuartal ketiga dan kuartal keempat barulah The Fed ini akan potong suku bunga, teman-teman. Akan tetapi di tengah sikap ngambangnya si The Fed ini, satu hal yang positif yang kita bisa ambil pesan di sini adalah dari Financial Juice bahwa bank-bank ini akan diperbolehkan secara leluasa untuk memperdagangkan kripto, sahabat Black Cuan, di Amerika. Inilah sinyal positif yang kita dapatkan dari speech-nya Powell semalam. Kemudian, sahabat Black Cuan, satu hal yang menjadi kekhawatiran saya, ini dari Meme Queen. Meme Queen ini akun Indonesia yang saya follow di sini dan insight-nya menarik, teman-teman. Dan kali ini ada kekhawatiran yang ingin saya share kepada kalian mengenai kenapa banyak pelaku industri kripto yang OG, misalnya CEO dari exchange, kemudian founder dari media kripto yang besar, yang dikenal oleh dia ini mulai mendiversifikasi asetnya keluar kripto, di luar kripto. Artinya exit dari kripto, teman-teman. Do they know something that we don't? Kemudian dibalas ini oleh Oscar Darmawan. Because we want to conquer the world. Ini kayak dia mengkonfirmasi gitu apa yang dikatakan oleh Meme Queen di sini. Karena kita ingin menguasai dunia. Jadi dunia di kripto sudah dia dapat untung, kemudian dia keluar untuk mengamankan keuntungannya, ya dengan dalih bahasa seperti itu mungkin ya Om Oscar Darmawan. Kita tidak tahu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian punya kekhawatiran yang sama mengenai bull runs kita kali ini, coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa kalian menanggapi atau merespon dari kekhawatiran seperti ini. Jadi saya sebenarnya di sini mengajak kalian untuk berpikir yang sebaliknya dari apa yang banyak analis-analis kripto sedang bicarakan sekarang ini mengenai bullish scenario, bearish scenario segala macam. Coba kalian tulis di sini seperti apa kalian melihat para CEO ataupun orang-orang kaya ya di kripto Indonesia ini sudah mulai exit dari kripto. Karena senada dengan apa yang dikatakan oleh Meme Queen di sini, satu hal yang juga membuat concern di sini adalah dari Kyungju ya di sini, teman-teman, ya mengenai Bitcoin supply and demand di sini ya. Supply-nya lebih besar daripada demand. Yang ditakutkan oleh Kyungju di sini atau yang digambarkan oleh dia yang ingin kita diperlihatkan nih, ini ada dari Grok ya yang menjawab tentang signal 365 MA tersebut. Ini kayak posisi si Bitcoin udah overbought di sini, teman-teman. Sudah jenuh beli dia di sini. Kemudian kalau kita terjemahkan ke captionnya dia ya, saya baca dari Grok di sini langsung mengenai Bitcoin supply ini lebih besar dari demand, artinya ada lebih banyak seller sekarang ini ketimbang buyers-nya. Jadi dunia perbulisan kita ini memang sedang terancam apabila kita melihat dari satu indikator seperti ini, teman-teman. Akan tetapi kan ini kompleks ya, jadi tidak hanya satu indikator saja yang kita lihat, kita juga perlu untuk membandingkan dengan analisa-analisa melalui indikator-indikator lainnya. Jadi teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri, gunakan konten ini untuk sekedar menjadi referensi kalian, teman-teman. Jadi menemani kalian diskusi ataupun long term investment kalian di kripto ataupun di Bitcoin. Dan tetap ya, ini bukan financial advice.
Saya lanjutkan lagi di sini berkaitan dengan BTC Dominance karena ini kaitannya erat dengan altcoins ataupun alt season yang belum digas, teman-teman, belum terjadi. Selama bull runs ini kita memang merasakan ada terjadi kenaikan, akan tetapi alt season seperti yang terjadi di 2017, 2021 itu belum terjadi. Apakah itu memang tidak akan terjadi atau justru dia ketunda, teman-teman? Seperti itu. Untuk sementara ini, si dominance ini masih teguh pendirian, tidak mau turun dulu. Saya mengkhawatirkan ya di sini dia bakalan tembus ke 70 dulu nih atau ke 69, barulah terjadi penurunan seperti yang kejadian di 2021 ya, teman-teman. Kita lihat di sini 2021 dia sampai di area di atas 70, teman-teman, dan barulah dia terjadi penurunan di sini. Bull runs-nya masif, teman-teman, di situ. Dan kali ini apakah dia akan naik dulu sampai ke area 70 di sini baru dia akan turun seperti ini? Mari kita lihat ya untuk BTC Dominance. Sementara itu, kembali lagi kita ke Donald Trump. Di sini dia katakan ya berkaitan dengan drama tarifnya dia. Oke, guys, Presiden Trump ini katakan bahwa market di Amerika katanya dia akan semakin kuat, very strong, setelah pasar ini terbiasa getting used to tarif, terbiasa dengan adanya tarif yang baru ini, teman-teman. Jadi kayaknya memang dipaksa gitu kan. Awalnya memang tidak enak, tapi semoga lama-lama ini jadi enak. Itulah ekspektasi Trump dalam hal ini. Dan kalau misalnya teman-teman ya di sini berpikir secara matematis, saya belum dapat ini bayangannya di sini menurut saya ya. Secara pribadi di sini Trump katakan ya bahwa ada peluang yang besar di sini, ada chance ya di sini bahwa uang dari tarif ini akan bisa menggantikan income tax yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin ya secara matematis menghitung berapa income tax dengan perbandingan tarif itu, coba tulis di kolom komentar, teman-teman. Saya ingin tahu lebih detail ke sana. Di sini saya coba untuk menghemat waktu, meskipun ini juga udah agak panjang ya video kali ini. Coba kalian tulis opini kalian di kolom komentar berkaitan dengan statement dari Trump di sini. Dan selanjutnya di sini yang menarik sebelum kita masuk ke XRP, sahabat Black Cuan, guys, pahlawan kita, Gary Gensler, pahlawan para army ya, XRP Army. Gary Gensler ketika diwawancara di sini di CNBC itu ya kita ambil kesimpulannya ya dari Vivek di sini dia katakan Bitcoin maksimalis, guys. Dia menjelaskan banyak hal tentang Bitcoin di sini. Pokoknya intinya dia Bitcoin maksimalis. Luar biasa Gary Gensler, pahlawannya XRP. Dan semoga si Gary Gensler tidak lagi balik ke SEC ya, supaya dia tidak mengancam altcoins. Kalau BTC sih kayaknya dia memang pro dari awal tuh si Gary Gensler di sini. Sedangkan untuk kita lihat kembali di sini mengenai analisa ya, analisa chart dari Bitcoin dengan time frame 1 hari di sini sudah terjadi breakout, dia dari downtrendnya di sini, teman-teman. Jadi si Bitcoin ini ketika saya record video ini, teman-teman, itu sudah berada di harga 84.000. Dengan Ethereum yang juga masih stuck aja dia ini 1.500 ya di sini, teman-teman. Jadi kayaknya untuk si Bitcoin ini akan ada retest kah dia lagi di sini di resisten yang sebelumnya, kemudian sekarang ini menjadi support dia sebelum melanjutkan kenaikannya. Itu akan sangat menarik untuk kita tunggu karena udah ada persiapan nih para paus ya. Di sini ada paus per tanggal 15 April beli 170 juta US dollar untuk ke Bitcoin. Apakah dia tahu sesuatu? Jelas dia tahu sesuatu. Selanjutnya di sini juga ada BlackRock yang membeli 38 juta US dollar untuk Bitcoin, teman-teman. Di sini borong lagi si BlackRock. Apakah dia tahu sesuatu? Tahu dia. Kemudian sahabat Black Cuan, kita ke alt season di sini. Alt season index ya. Di sini alt season index ini benar-benar berada di area yang super duper jenuh dia di sini di level 16 ini, teman-teman. Asli jenuh dia di sini. Apabila kalian melihat ke riwayat yang sebelumnya di tahun 2024, ketika dia masuk area-area di sini, akumulasinya banyak terjadi di sini. Dan akhirnya dia mulai merangkak naik lagi di sini. Dan teman-teman, seperti saya katakan di beberapa video, bahkan sejak Januari, ketika dia sudah mendekati area 75 di sini, mulailah take profit lagi di sini, teman-teman, untuk altcoins. Dan saya lanjutkan lagi di sini, masih berkaitan dengan altcoins, yang kali ini sesuai dengan judul video kita adalah tentang XRP. XRP ini ada paus yang juga memborong 4.700.000
untuk XRP di Coinbase, teman-teman, dan mentransfernya ke unknown wallet. Apakah Paus ini tahu sesuatu akan datang? Menurut saya dia jelas tahu. Tahu, teman-teman. Dia tahu apa yang akan datang. Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Scott Melker di sini, bahwa ke depan ini XRP ETF terutama di sini diprediksikan akan menjadi XRP ETF untuk altcoins yang pertama di Amerika. Kita ketahui di Solana itu sudah live dia di Kanada untuk Solana ETF. Akan tetapi Scott Melker di sini memberikan tautan ataupun postingannya dia bahwa research firm Kaiko ini menyatakan bahwa spot XRP ETFs ini akan menjadi yang pertama di Amerika Serikat daripada yang lainnya. Teman-teman, untuk XRP-nya sendiri di sini, dia diajukan oleh kurang lebih di sini ya, berdasarkan data di sini dari Stedas ya, itu ada 11 institusi yang mengajukan untuk diadakannya XRP ETF atau XRP ETF filings ke SEC. Ada Bitwise sampai ke apa ini? Teucrium ya, Teucrium, Hasdaq, Franklin Templeton, Volatility, Coinshare, Grayscale teman-teman. Kemudian ada ProShare, Wisdom Tree, 21 Share, Canary Capital di sini yang sudah mengajukan untuk XRP ETF di sini. Jadi bumbu-bumbu altcoin kali ini memang sangat menarik. Dan sebagai kesimpulan saya di sini, sahabat Black Cuan, memang The Fed ini masih ngambang. Memang drama tarif ini masih akan kita lihat ke depan ini seperti apa. Akan tetapi seperti saya katakan di awal tadi bahwa yang nyerang di sini Amerika. Jadi yang posisi jahatnya itu kayaknya ya secara psikologis saja kita lihat di sini Amerikanya yang nyerang nih. Jadi yang bad guy-nya itu Amerika, yang defensifnya Cina. Nah, kalau Amerika ingin tetap bertahan ya hegemoni dolarnya, maka pasti dia akan memikirkan cara-cara lain untuk mempertahankan dolar itu sebagai safe haven di dunia, teman-teman. Sedangkan untuk BTC, mari kita tunggu seperti apa korelasinya dengan M2 money supply, kemudian dia yang sudah breakout sekarang ini, dan semoga terus melanjutkan tren positifnya di tahun 2025 ini. Jadi, sampai jumpa teman-teman di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.